Beberapa hari yang lalu kita dikejutkan dengan bencana alam yang tidak tanggung-tanggung. Tsunami, gempa bumi, disertai dengan lumpur yang berjalan. Semua para ahli berbicara, ahli geologi berbicara, ahli lingkungan berbicara, kemudian ahli agama pun berbicara. Kita orang awam tidak masuk akal dan berkata, kenapa bisa? Bisanya begitu. Kok kenapa ini terjadi? Macam-macam analisis kita. Barangkali seorang ahli geologi menjelaskan selogis-logisnya. Katanya tidak masuk akal. Bagaimana tidak masuk akal? Kalau Allah yang mau, segalanya bisa terjadi. Jangankan yang punya sebab, jangankan yang masuk akal, yang tidak masuk akal saja bisa terjadi kalau Allah mau. Tak masuk akal perempuan bisa hamil tanpa pernah disentuh laki-laki. Ilmu biologi kedokteran menjelaskan, mana bisa perempuan hamil kalau tidak pernah disentuh laki-laki. Itu kata ilmu. Tapi kalau Allah yang mau, Siti Maryam, wanita suci, tidak pernah disentuh laki-laki, hamil melahirkan Isa alaihissalam. Tak masuk akal. Kalau Allah mau, terjadi. Bagaimana bisa bergempa? Kita orang Sulawesi Selatan rasa aman. Kenapa? Para ahli geologi berkata, Sulawesi masih jauh. Bos, biar masih jauh kata manusia. Kalau Allah mau, nak goncang-goncang sedikit, mati kita. Tidak ada istilah. Nah, kalau begitu, saya tidak membahas masalah ini. Kenapa bisa terjadi? Karena dalam Al-Quran, musibah, bencana, gempa, dan sejenisnya tidak akan terjadi kecuali diundang. Bahasa agamanya, bahasa Qur'annya, musibah itu datang karena diundang oleh manusia. Apa penyebab datangnya musibah? Saya tidak bahas melalui ilmu teknologi, tapi saya mencoba memperjelaskannya dari Al-Quran sebagai sumber ilmu pengetahuan umat Islam. Ini tidak ada hubungan dengan biologi. Ini hanya pedoman buat orang beriman. Kalau Bapak percaya berarti Bapak termasuk orang beriman. Kalau Bapak bilang tidak ada hubungannya berarti Bapak pura-pura beriman. Apa landasannya? Silahkan buka Al-Quran, surah Al-Imran ayat 112. Setidaknya dalam Al-Quran itu didapati informasi ada 4 penyebab datangnya musibah yang menyebabkan sebab datang bencana alam ini. Undangan itu datang gara-gara apa? Mereka kufur terhadap ayat-ayat Allah. Mereka dustakan ayat-ayat Allah. Menurut orang Islam ada 2 ayat Allah. Ayat tertulis dan ayat tercipta. Ayat tertulis Al-Quranul Karim, ayat tercipta lingkungan alam. Bagaimana sikap manusia khususnya bangsa Indonesia terhadap ayat-ayat Allah? Apabila kufur terhadap ayat-ayat Allah, maka itu salah satu penyebab datangnya undangan musibah. Nah, berikutnya itu ayat Quran. Kalau ayat yang tercipta, mari kita lihat perlakuan kita terhadap sumber daya alam kita. Dihabisi tanpa ada perbaikan. Saya kalau perjalanan Pak, dari Balikpapan ke Bontang, dari Balikpapan ke Sangatta, Kalimantan Timur, dari pinggir jalan kita lihat hijau. Tetapi kita naik di atas pesawat, habis gundul hutan kita. Dan anehnya siapa yang menikmati? Bukan masyarakat Indonesia. Siapa yang menikmati? Orang dari luar negeri. Di mana Allah tidak marah? Kita punya sumber daya alam melimpah. Tapi siapa yang menikmati? Orang-orang kaya yang tertentu saja di Indonesia. Dan berlebihan caranya menikmatinya. Nah, kalau ini ya tunggu mi. Tak aja mi. Calon aku buang mi. Apalagi kita lihat negara kita bandingkan negara Eropa. Barangkali yang banyak dosanya dibanding Indonesia. Oh, jangan salah Pak. Mereka banyak dosanya tapi cerdas. Punya teknologi yang bisa mengantisipasi bencana alam. Beberapa saat yang lalu ketika terjadi angin taifun di Jepang, saya ada di sana Pak. Saya mau khotbah Jumat di sana. Mereka tidak panik. Kenapa? Mereka punya teknologi. Sebelum terjadi, 24 jam sebelum terjadi, di handphonenya sudah dia tahu angin itu sudah di sini sekarang. Lagi sekian jam sampai di lokasi kita. Apa di Indonesia? Sejak 2012 ternyata alat pencatat deteksi dini tsunami sudah rusak. Sejak 2012 baru kita kasih tahu Ki. Kalau begini negara kita, jangan salah. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kejadian di Palu, Donggala, Sigi menjadi pelajaran buat kita semua.
merugi orang yang diberikan teguran oleh Allah, lalu tidak mengambil iktibar pelajaran dari itu. Ya kau yalenno peringerseng, yalenno paringereng. Kau sudah ditegur, lalu kau tidak ingat juga. Inna azabi lazadid. Sesungguhnya azabku sangat pedih. Bencana alam ini sesungguhnya ada 3 sifatnya. 1, ujian. 2, teguran. 3, hukuman. Apa bedanya Ustadz? Tergantung siapa yang ditimpa. Apabila orang beriman, orang baik, hancur rumahnya, meninggal istrinya, maka sesungguhnya orang alim itu kena ujian. Namanya ujian mau naik pangkat, namanya ujian mau naik kelas. Anak-anak mahasiswa kalau mau jadi sarjana tentu nulis skripsi berat. Kenapa? Anda mau mendapat gelar sarjana. Ujian. Yang kedua, teguran. Siapa mereka yang ditegur? Orang baik yang berbuat salah. Orang baik yang berbuat salah. Dia yang sholat, dia juga yang korupsi. Dia yang rajin sedekah, dia juga yang makan barang haram. Dia yang juga amar ma'ruf, dia juga yang melakukan kemungkaran. Ditegur, mari ngerako, kembali kau ke jalan yang lurus. Yang ketiga, hukuman. Siapa mereka? Orang kafir, pembuat dosa, durjana, maksiat, tidak pernah berbuat baik. Kena hukuman. Sesungguhnya dia bukan dicoba, tapi dia dihukum panjar dunia. Kita periksa diri tak. Kalau rumah tak terbakar, kena gempa, apa dia ujian? Apa dia teguran? Apa dia hukuman? Tergantung siapa. Kalau tidak pernah sholat, pabotor, tukang tipu, koruptor, hancur rumahnya, jangan kau bilang diuji kok bos. Sidang Jumat yang saya muliakan, tidak ada hal yang sia-sia di sisi Allah. Gempa, bencana, saudara kita yang ditimpa di Sulawesi Tengah, sesungguhnya faedahnya 1, ladang sabar bagi mereka yang kena musibah. Bagi mereka yang kena musibah, ini ladang amal. Berat, sakit hati, menderita, karena memang hadiahnya sungguh luar biasa. Apa? Innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Sabar, Allah bersama kita. Kena musibah, hancur rumah, keluarga berantakan, tapi sabar. Dia hanya mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Segalanya datang dari Allah, segalanya akan kembali kepada Allah. Saya sabar, maka hadiahmu apa? Bersama dengan Allah. Bapak saja bersama gubernur, kita sudah selfie-selfie. Kirim semua teman, saya lawan gubernur. Ini bersama dengan Allah. Yang kedua, hikmah dari ini, kita mengambil sisi positifnya. Introspeksi diri buat bangsa Indonesia. Mari ngerak kok bos, aja entar liwat-liwat. Dan yang ketiga, bagi kita yang tidak kena seperti orang di Makassar ini, apa faedahnya? Faedahnya adalah uji kesetiakawanan sosial. Mana itu yang teriak-teriak selama ini? Saya NKRI, saya Pancasila. Buktikan itu. Dengan cara apa? Mari gotong royong membantu mereka. Ladang amal buat kita untuk toleran, untuk saling tolong menolong, membantu mereka meringankan bebannya. Setidaknya bantu mereka dengan doa, setidaknya bantu mereka dengan sangka baik. Mudah-mudahan ada manfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nun wal kalami misrun, billahi fi sabilil haq, barakallahu li wa lakum wa izza'il mu'minin, innahu huwal ghafurur rahim.